tahun 91 tuh kita udah di Rena Pemetik. Jadi ada pekerjaan juga di situ. Jadi ada yang tertinggal yang belum kita garap di situ. Nah, makanya kita ketika ada TFCA, ya kenapa kita tidak masuk lagi? Karena Rena Pemetik itu daerah yang sulit dijangkau dulu. Kita jalan kaki, nggak ada mobil, jalan kaki, harus bawa bekal yang banyak, tidak ada akses jalan. Di tahun waktu si TFCA-nya ada itu tahun 2013 ya, 2013 itu masuk ke sana. Itu masih jalannya masih sulit juga, masih sulit, masyarakat kehidupannya dikatakan hidup juga nggak hidup, pertaniannya tidak maju gitu. Sumber benteng terakhir untuk Taman Nasional itu ada di Rena Pemetik, karena kalau Rena Pemetiknya gundul, waduh semuanya itu akan banjir, akan di mana-mana akan ada air. Percaya kata saya. Itu makanya dia harus ada kayu, harus dilindungi itu. Sejak dulu saya bicara tentang Rena Pemetik. Petani itu yang di Rena Pemetik, kebanyakan peserta dari TFCA itu adalah mereka berladang di dalam kawasan. Sementara lahan mereka yang di hutan produksi itu dibiarkan menjadi semak belukar. Kenapa? Mereka beranggapan itu tidak subur. Nah, ketika dengan kopi Arabica kita mengajak membuka mata mereka bahwa lahan yang dikatakan tidak subur itu bukan tidak subur. Kita yang saja yang tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, di sanalah kita memulai kenapa tidak kita membuat sesuatu yang masyarakat bisa, petani bisa sejahtera, hutannya tetap ada, itu gimana ya caranya? Nah, kebetulan kita sudah membuat kopi, kita sudah bertanam kopi di tempat lain. Nah, kita tinggal mereplikasi aja yang ada di tempat lain ke Rena Pemetik. Nah, awalnya di TFCA itu tidak ada budidaya kopi karena mereka berpikir bahwa kopi bukan tanaman konservasi. Nah, satu-satunya orang yang merubah program yang sudah terbuat itu mungkin hanya ada di LLTA ya, akar ngedok itu dulu harus ada gitu, karena tidak mungkin kita memberikan orang pemahaman tentang hutan, menjaga hutan, patroli, tapi sementara mereka tidak punya mainan. Itu sepanjang saya berkonservasi ria tidak pernah ada itu. Itu sulit untuk mengajak orang berbuat seperti itu. Tapi kita kan tidak harus mengajak orang yang tidak mau, tapi kita mengajak orang yang mau dulu. Nah, orang yang tidak mau itu kita singkirkan dulu. Nanti kan mereka akan melihat, oh ternyata benar, ternyata hasilnya bagus, ternyata gali lubang itu manfaatnya ini. Nah, itu baru mereka akan percaya. Tapi kalau kita berbuih-buih pun, saya ngomong dengan dalil-dalil apapun, tidak akan pernah. Bicara tentang petani itu yang paling penting didekati dulu adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu itulah yang akan membisikkan ke bapak-bapaknya bahwa ini begini. Ya, saya pergi dari rumah ke rumah, saya duduk di dapur, mereka masak kentang, saya makan kentang, mereka masak ikan asin, saya makan ikan asin. Selalu begitu, besok saya datang lagi sampai mereka mau bicara ini apa sih Bu sebenarnya programnya gitu. Ketika mereka merawat kopi dengan benar, pakai pohon pelindung, tidak pakai pestisida, petik merah,
itu akan dibayarkan Rp100 1 kilo bonusnya. Nah, dari uang itulah dikumpul-kumpul untuk sebagai kredit unionnya ibu-ibu itu. Jadi ketika ibu-ibu anaknya mau sekolah, mereka akan bisa mendapatkan prioritas untuk peminjaman. Sebenarnya di sana itu mereka menanam kopi, tapi dengan catatan harus menanam kayu. Kalau tidak menanam kayu, kami tidak akan memberikan bibit, tidak akan memberikan cara-cara pengolahannya, dan tidak akan membeli kopinya, karena mereka tidak akan mendapat bonus dari nilai kopi itu sendiri, karena ada bonus ketika mereka nanam kayu, mereka tidak pakai pestisida gitu. Nah, kalau tidak mereka lakukan itu, mereka tidak dapat banyak. Saya sebenarnya tidak berjualan kopi. Kopi itu adalah alat saya untuk mempromosikan lingkungan, alam, dan lain-lain. Karena ada pembeli yang tertarik dengan kopi saja, ya ini ambil kopinya, berapa harganya segini. Oh, kamu tertarik dengan isu-isu lingkungan karena kopi ini tidak merambah kawasan, kopi ini ditanam di hutan produksi, kopi ini mempunyai pohon pelindung, kopi ini tidak pakai pupuk kimia, dan kamu mau itu? Kalau mau data itu, tambah lagi harganya segini. Itu sebenarnya bisnis konservasi itu. Jadi mengemasnya dalam bentuk isu-isu konservasi itu.